Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar antum hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan afiah. Bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran PAI untuk kelas 4 SD. Penggunaan buku yang masih digunakan adalah buku PAI yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, materi kali ini masih menyambung di bab ke-8 ya. Bab ke-8 ini adalah berkaitan dengan apa ini namanya? Berkaitan dengan gemar membaca. Yang sebelumnya tentang perilaku amanah dan sekarang adalah gemar membaca. Anak-anak yang soleh dan soleha, kalau antum melihat di buku ada halaman 77 ya, dijelaskan tentang gemar membaca. Di sana disampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang yang pandai membaca. Beliau itu adalah Nabi yang ummi. Apa yang disebut dengan Nabi yang ummi? Nabi yang ummi artinya Nabi yang buta huruf, yang tidak pandai menulis dan tidak pula pandai membaca dan membaca yang tertulis. Tetapi malaikat Jibril alaihi salam ternyata mengajarkan Nabi SAW tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an. Maka Nabi SAW kemudian menjadi paham dan bisa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan wahyu yang disampaikan kepada beliau melalui perantara malaikat Jibril ya. Jadi Nabi asalnya tidak bisa apa-apa, tapi kemudian bisa membaca dan membaca tulisan karena diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam ya. Bagaimana skemanya? Perhatikan di sini ada skemanya, skema wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat Jibril wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril itu menyimpan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an itu kemudian di Lauhil Mahfuz. Kemudian secara turun temurun atau secara berangsur-angsur diturunkan ke langit dunia. Kemudian secara bertahap juga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalimat yang pertama diajarkan kepada Nabi Muhammad adalah tentang membaca, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kalimatnya Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah ya. Sedangkan Nabi sedang berada di Gua Hira ya. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, sebentar. Ya, tentang Iqra, bacalah. Maka lambat laun selama kurang lebih 23 tahun sejak pengangkatan Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul dan berdakwah selama 23 tahun, di Mekah 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun, maka terkumpullah sebuah manuskrip, sebuah teks wahyu yang bisa dibaca yang bernama Kitab Suci Al-Quran. Nabi SAW sendiri bukan yang menulisnya, karena Nabi SAW adalah Nabi yang ummi, tetapi beliau membacakannya, para sahabat yang menuliskannya. Jadi asli Nabi SAW tidak mahir baca dan tulis ya. Kalian bagaimana perasaannya mendapati bahwa Nabi SAW itu tidak mahir membaca dan menulis? Apakah jadi ikut-ikutan tidak mau membaca dan tidak menulis? Na'udzubillahi min dzalik. Jangan seperti itu, tetapi harusnya kesimpulannya bahwa ketika Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis, berarti Al-Quran itu bukan ciptaan Nabi Muhammad SAW, tetapi hadza min indillah, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya kalau orang yang tidak mampu dan tidak mahir membaca dan menulis bisa menyampaikan ajaran agama dan sumber ajaran agama bernama Al-Quran itu tentunya banyak sekali kesalahan-kesalahan.
tetapi di dalam Al-Quran tidak terdapat kesalahan sedikit pun, bahkan menjadi mukjizat yang akan abadi sampai hari kiamat. Ya, baik, itu skema tentang wahyu. Sekarang perhatikan ketika beliau berada di dalam Gua Hira, yang diturunkan pertama kali adalah kalimat membaca. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhan dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam, yang telah menciptakan manusia. Sekali lagi, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia apa yang ia tidak ketahui. Ya, dan ini adalah sumber bagi kita bahwa kita itu harus betul-betul belajar membaca, karena perintah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW adalah membaca. Jadi kalau kalian nggak mau membaca, berarti kalian tidak beriman kepada perintah Allah yang pertama. Lanjutkan. Selain itu, dalam sebuah hadis disampaikan Nabi SAW pernah bersabda seperti yang dikutip dalam Al-Qurtubi, dalam tafsir Al-Qurtubi, bahwa makhluk yang pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah pena, pulpen, ya. Tapi bukan pulpen seperti ini, ya, bukan pulpen seperti ini, tapi pena yang bisa menuliskan sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, maksudnya memerintahkan kepada pena itu, tulislah. Lalu pena itu menulis segala sesuatu, ketentuan hingga hari kiamat. Maka takdir itu kini ada di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Ya, jadi ditulis. Jadi Allah saja menulis dan membacakan kepada kita tentang takdir-takdir manusia. Kemudian lanjutkan, bacaan dan pena seharusnya menginspirasi manusia untuk gemar membaca dan menulis. Sebab membaca itu adalah jendela ilmu. Seseorang itu baik pikiran, perasaan dan perbuatannya tergantung buku-buku yang dibacanya. Makanya kalau ingin melihat bagaimana seseorang itu punya pemikiran, maka lihat saja buku-buku apa saja yang dibaca setiap harinya. Kalau Al-Quran, insya Allah berarti kita itu sumber inspirasi pemikiran kita itu dari Al-Quran. Kalau bukunya komik, berarti komik. Ya, kalau bukunya cerita horor, berarti pikirannya penuh dengan ketakutan-ketakutan. Ya, maka disitulah kita paham bahwa bacaan itu adalah sumber inspirasi, sumber pemikiran, perasaan dan perbuatan yang menggantung terhadap bacaan-bacaan yang kita baca. Maka memilih bacaan yang baik dan bermanfaat tersirat dari perintah agar memulainya dengan menyebut nama Allah yang menciptakan bacaan tersebut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalimatnya begitu, ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan pena, menciptakan manusia, menciptakan seluruh alam semesta ini, agar kita bisa dan mampu membaca dan menjadi sumber inspirasi kehidupan kita. Anak-anak yang soleh dan soleha, orang yang gemar membaca sejatinya adalah orang yang tidak pernah kenyang terhadap ilmu. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, Nabi SAW bersabda, ada dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang. Salah satunya adalah orang yang rakus terhadap ilmu. Jadi boleh orang itu rakus, tetapi rakusnya bukan pada yang lainnya, makan, harta, pakaian, mainan, main game dan lain sebagainya. Rakus terhadap itu. Tetapi harusnya rakus apa? Rakus terhadap ilmu. Belajar lagi, membaca lagi. Itu adalah orang yang sejatinya rakus yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul.
Kalau mau jadi orang yang rakus, belajarlah. Kalau mau menjadi orang yang rakus yang dicintai Allah dan Rasulnya, maka membacalah. Maka pertanyaannya, apa yang sudah antum baca hari ini? Anak-anak yang soleh dan solehah, terima kasih atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat konten hari ini. Ya, ketemu lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.